Shalom God's DNA. Oke, saya ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan boleh salaman kiri kanan depan belakang, apa kabar? Tanya kabar dulu dong. Luar biasa apa enggak nih? Sekalipun di depan hujan, tapi biarlah kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang siap menerima anggur baru katakan wuh. Mari sama-sama memuji Tuhan. Kami siap menerima anggur yang baru Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Bilang kiri kanannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dibantahkan. Siap bersorak, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Dengan yakin katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari angkat tanganmu katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Siap berseru ya. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Tahun ini adalah tahun pembebasan. Belenggu dosa telah dibantahkan. Mari bersorak bagi Dia. Serukan kasih-Nya. Hey, anggur baru tercurah urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Saya mau ajak teman-teman semua tangannya ikutin saya ya. 1, 2, 3, go. Anggur baru tercurah. Come on. Jangan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Serukan haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat haleluya. Mari nyalakan apimu. Come on. Mari tepuk tangan di atas kepala semuanya.
Biarlah tahun ini kami tetap terbakar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama siapa? Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Yuk langkah. Takkan terhenti. Berlari. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan ajaib namanya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Siap lompat sama-sama katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Yang mau melangkah sama-sama katakan Yo siap. Jiwa Takkan terhenti. Berlari. Berlari sampai akhir. Serukan. Dan tinggi namanya. Serukan. Serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama tepuk tangan semuanya. Kami percaya Tuhan, tahun ini tetap kami terbakar. Amin. Say oeo. Oeo, oeo, say. Oeo, oeo, lagi-lagi. Oeo, oeo, yang terakhir. Oeo, oeo, sama-sama melompat. Haleluya. Boleh ikutin gerakan saya ya. Ah. Ah. Sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap Say bakar. kami. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat Sekali lagi ya. terjadi. Oh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Siap lompat. Oh, oh, oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh. Tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh oh eh oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama tepuk tangan. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Siapa yang masih bersuka cita? Haleluya. Kita tahu ya, Tuhan udah sangat baik sepanjang tahun lalu. Dan hari ini kita ibadah perdana lagi. Aku mau ingetin ke teman-teman semua kalau Tuhan yang sama
itu juga yang akan menyertai tahun ini di hidup kalian. Kalau kalian boleh kagum sama kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025, percaya sama aku tahun ini kalian akan lebih kagum sama Tuhan. Yuk sama-sama kita siapin hati kita yang terbaik pada siang hari ini. Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam penyembahan Tuhan, Kau lihat Tuhan kedalaman setiap hati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau lihat setiap kerinduan Tuhan. Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu yang datang pada hari ini Tuhan. Mungkin mereka ya Tuhan yang sudah lama Tuhan gak ngerasain hadirat Tuhan. Yang sudah lama Tuhan gak ngerasain dijamah sama Tuhan. Izinkan Tuhan siang hari ini mereka merasakan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Jesus, mari kita naikkan syukur kita ke Tuhan. Say thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan tahun ini sepenuhnya sama Tuhan. Kami serahkan masa muda kami sepenuhnya sama Tuhan. Biar tahun ini Tuhan kami semakin berapi-rapi Tuhan dalam-Mu. Biar tahun ini Tuhan kami semakin berkenan Tuhan di hadapan Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Jesus. Bekerja Roh Kudus. Sungguh kami kagum Tuhan. Bagaimana Engkau mencintai kami sepanjang tahun kemarin Cari Tuhan. wajah-Mu, Oh Jesus. makin ku kagum akan-Mu Oh Tuhan. Yesus, Yesus. Makin ku kagum. Tahun ini Tuhan kami mau komitmen Tuhan untuk lebih cinta sama Tuhan. Tahun ini kami mau lebih komitmen Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami mau belajar konsisten untuk mencintai Tuhan dalam hidup kami. Amin. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Katakan ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu yes Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu.
titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terduga Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Come on guys, sini kita katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, yes Tuhan. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari Haleluya. sembah Dia, Kau segalanya mari bagiku. sembah Dia. Selalu Mari naikkan ada syukur di kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Yesus. Yesus. Haleluya. Setiap musim hidup Kami andalkan Engkau. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Kau sungguh baik. Terima kasih. Biar Roh Kudus bekerja di tempat ini. Amin. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Jamah setiap kami, jamah kami, setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Sembah Kau Tuhan. Yesus, thank you Lord, Engkau thank you Lord, semua thank you perbuatan. Lord, Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, gak ada hati yang terlalu keras untuk Kau jamah Tuhan. Amin. Kalau tahun lalu kami banyak kecewain Tuhan, tahun ini Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami seperti apa yang Tuhan mau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas atas hidup kami, kuasa-Mu tak terbatas atas masa muda kami Tuhan. Terus bentuk masa muda kami seturut apa yang Tuhan mau. Siang hari ini Tuhan, kami mau datang kembali sama Tuhan dengan hati kami yang hancur Tuhan. Mungkin tahun lalu kami banyak dikecewakan Tuhan, tapi
Tapi siang hari ini kami mau datang Tuhan ke Tuhan. Tuhan perbaiki setiap hati yang hancur Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan satu persatu tanpa terkecuali Tuhan. Come on God sini. Siang hari ini adalah waktu pribadi kamu sama Tuhan. Siang hari ini kamu minta ketemu sama Tuhan. Minta Tuhan, aku mau rasain Tuhan tahun ini. Tuhan, siang hari ini aku gak mau datang dengan sia-sia Tuhan. Siang hari ini aku mau datang dengan urapan Tuhan yang baru. Siang hari ini aku mau datang dengan lawatan Tuhan yang baru Tuhan. Oh Jesus. Terus bekerja Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terus jamah setiap kami Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan. Kami sembah Kau. Lihat hati anak-anakmu yang hancur hari ini Tuhan. Kau selalu perbuatanmu ajaib ini. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Percaya Kau selalu ada Mohon ke di sini. Oh, Oh Jesus, Jesus. ku mau berpastur bagimu. Terus rasakan Yesus Tuhan. Terus rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Besar kasih-Mu. Jesus. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Caramu mengangkatku, caramu Tuhan. Caramu mengubah hatiku. Oh, Caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Kemudian sini kita sama-sama katakan. Caramu mengangkatku, caramu Yesus. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, yes Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sambil kita angkat tangan kita katakan. Tak terbatas kuasa-Mu. Yes, Tuhan. Tak terduga. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi katakan. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan.
kasih sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan siang hari ini. Tuhan. Kalau boleh siang hari ini kami berkumpul satu sama lain Tuhan. Di ibadah perdana kasih ini Tuhan. Perbarui cinta kami sama Tuhan. Terus perbarui cinta kami sama Tuhan. Ingatkan kami kembali Tuhan sama cinta mula-mula kami. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Jesus, Jesus, oh Yesus, sembah Kau Tuhan. Ini Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Oh di sini kita naikkan syukur kita ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh Jesus, Sembah kami Kau, bersyukur. mau memujimu. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini kita katakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan
Katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, katakan dengan segenap hatimu, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, di belakang salib-Mu, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami ini cuma hamba Tuhan. Kami gak lebih dari kami ini seorang hamba aja Tuhan. Itu udah cukup Tuhan. Kami mau Tuhan, biar semakin hari, semakin kami kenal Engkau Tuhan, kami mau tetap jadi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan dari depan sampai belakang. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat kami Tuhan. Gak ada satu orang pun yang tidak merasakan Roh Kudus. Roh Kudus bekerjalah, biarlah Engkau buat kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu di awal tahun ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Silakan duduk. Thank you worshippers. Oke. Kak Loli stay di sini ya Kak? Temani aku. Oke, shalom teman-teman semuanya. Aduh, 2026 nih bos. Ayo, lebih kencang lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Kurang ini. Oke, kalau gue bilang shalom teman-teman semuanya, kalian harus berdiri ya. Berdiri terus lompat 3 kali, oke? Berdiri aja deh, berdiri yuk. Berdiri. Ayo, come on. Berdiri yuk. Jemaat, pelayan semua kita berdiri. Oke? Kalau aku bilang shalom semuanya, kamu gini deh. Shalom semuanya. Oke ya. 3, 2, 1. Shalom semuanya. Oke, silakan duduk teman-teman. Itu enaknya jadi pembicara, bisa nyuruh-nyuruh orang. Bisa nyuruh-nyuruh jemaat. Ya bercanda guys ya. So, Oke. So hari ini teman-teman semuanya, hari ini gue sangat bersuka cita banget karena kemarin kita habis ketemuan core team. Jadi kita ada meeting core team, leaders dan ada beberapa yang belum jadi leaders juga udah ikut karena habis dari SICC ya, bersyukurlah. So gue excited banget kemarin gue ikut meeting teman-teman karena di tahun ini, di tahun kemarin tuh banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memang tidak pernah kita lihat, gak pernah kita bayangkan itu terjadi. Gak tahu ya teman-teman, gue berharap sih di 2025 lu menuai sesuatu. Amin teman-teman. Kalau gue sendiri jujur, izin, gue sendiri ngalamin banyak kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Gue banyak ngalamin yang namanya penuaian dalam hidup gue. Mungkin bukan buat gue, tapi mungkin buat keluarga gue. So, gue percaya ya, coba kalian renungin sebentar atau pulang dari sini kalian renungin. Bener gak sih ya kata Kak Andre? Bener gak sih tahun kemarin gue udah menuai? Gue percaya sih kita semua menuai. Mungkin gak di kita, tapi mungkin untuk orang lain.
Mungkin kita nggak ngerasain penuaian itu. Tapi mungkin orang lain merasakan penuaian itu. So 2026 ini tadi temanya udah disampaikan sama Kak Jo, tetap make it burn again. Gak ada tema yang lain Kak? Enggak. Karena make it burn again tuh gak bakal selesai dalam kehidupan kita. Lo bisa bayangin gak sih, tema ini sebenarnya bukan jadi visi atau, tapi tema ini memang yang Tuhan suruh. Bahkan firman Tuhan tuh banyak menjelaskan jangan sampai apimu padam. Teman-teman, tahu gak sih kenapa waktu kebakaran di Los Angeles, udah bener gak cara sebutnya gimana? Waktu kebakaran di LA, tahu gak sih teman-teman kenapa apinya tambah besar? Tahu gak? Apa karena pohonnya? Oke, mungkin itu pendukungnya. Tapi ada yang buat apinya tambah besar, yaitu angin. Benar gak Givan? Angin Los Angeles tuh, gue ngerasain tuh bukan kayak angin Bekasi ya. Gue belum pernah ke sana. Tapi dingin kan Givan ya? Anginnya tuh namanya di perbukitan. Iya gak? Namanya di hutan-hutan, di dataran tinggi, pasti dingin. Tahu gak teman-teman? Apa yang membuat api itu gak pernah padam? Karena ada angin. Teman-teman, angin itu selalu diibaratkan kata firman Tuhan adalah Roh Kudus. Adalah bisikan Roh Kudus kata firman Tuhan. Bisikan kecil dari Roh Kudus. Dan angin itu yang membuat api itu tetap terbakar. Tahu gak? Ternyata waktu gue baca, seminggu yang lalu gue baca, ternyata cara mereka untuk mematikan api itu, sebenarnya mereka gak punya cara untuk mematikan api itu. Selain mereka membasahi rumah-rumah atau lingkungan sekitar yang belum terbakar. Alasannya kenapa? Cuman satu. Bukan supaya tidak terbakar. Rumah itu pasti terbakar juga yang dibasahi. Tapi alasannya satu ini teman-teman. Kenapa pemerintah sana tuh membasahi bangunan-bangunan lingkungan sekitar yang belum terbakar? Karena supaya apinya tidak merambat. Lu bisa bayangin gak sih? Pemerintah gak bisa menemukan cara apapun selain dia membasahi ladang-ladang yang tidak terbakar. Gue kasihan teman-teman, kalau api lu semakin nyala di hadapan Tuhan tahun ini, gue yakin gak ada orang yang bisa menghentikan lo. Kalau lu berdoa setiap hari buat orang tua lo, kalau lu berdoa setiap hari buat hidup lo, kalau lu minta kepada Tuhan setiap hari, Tuhan apa yang mau aku kerjakan, gue yakin lo akan tercengang oleh perbuatannya Tuhan. Serius. Kalian tahu gak sih teman-teman, sekolah-sekolah dan kampus-kampus itu gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Gak pernah. Bahkan masuk 1 sekolah, 2 sekolah aja susah ya Kak. Baru ketemu Kak Paulus baru dibukain. Padahal udah ganteng-ganteng, rambut udah klimis, pakaian udah kayak pakaian CPNS. Kurang rapi apa? Gak ada yang mikirin itu. Tapi gue mau kasih tahu sama lo, di tahun 2026 ini Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup lo. So, gue bingung ya teman-teman ya. Apa sih yang membuat kita tuh gak bisa ngelepasin segala sesuatunya? Apa sih yang membuat kita tuh gak bisa benar-benar dekat sama Tuhan? Gue jujur ya, kalau gue flashback dari kehidupan gue sebelumnya, gue bingung ya, apa yang membuat Andreas yang lama tuh gak bisa melepaskan segala dosanya. Padahal Tuhan yang sama tuh memberikan hidupnya untuk kita. Coba dipikirin deh. Kalau kalian sekarang masih jatuh bangun dalam dosa, pikirin deh. Apa sih yang membuat aku kok gak bisa hidup buat Tuhan ya? Apa sih yang membuat aku kok gak bisa hidup sama Tuhan? Padahal hidupnya Tuhan udah dikasih buat kamu. Segalanya udah dikasih buat kamu. Coba deh, bayangin deh. Kemarin Koabi bilang kayak gini. Coba deh, God's DNA Brands. Coba kalian renungkan deh. Semuanya udah ada dikasih. Tapi apa yang membuat kamu selalu mati rohaninya? Ada yang salah, teman-teman. Ada yang salah dengan hidupmu kalau kamu gak pernah terbakar buat Tuhan. Bener ya? Ada yang salah dengan dirimu kalau kamu tuh gak pernah doain orang tuamu. Gue kasih tau ini, ada yang salah dengan dirimu.
Ada yang salah dengan dirimu kalau kamu tuh pacarannya gak sehat. Sorry, gue harus ngomong kayak gini. Ada yang salah dengan dirimu kalau sampai tahun ini yang cowok-cowok kamu masih megang vape-mu, rokokmu. Ada yang salah dengan dirimu. Coba pikirin deh. Yesus sudah berikan semuanya. Dia gak minta kamu jadi martir. Dia minta kamu, mau gak kamu berikan hidupmu buat Tuhan. So, tema hari ini teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Firman ini juga untukku. Slide selanjutnya, boleh ditampilin. So, hari ini aku dapat tema The Power of Letting Go. Artinya apa, Abigail? Yang paling jago bahasa Inggris di sini. The power of letting go artinya kekuatan melepaskan. Teman-teman, gue mau kasih tahu ke lo. Buat lo mungkin yang belum pelayanan sekolah-sekolah dan kampus-kampus, come on. Kalau lo punya cuti, gue harap lo kasih satu cuti lo. Supaya lo melihat keadaan generasi kita. Teman-teman, gue mau kasih tahu ke lo bahwa banyak anak muda sekarang hidupnya stuck di situ aja. Gak pernah ngalamin Tuhan. Jatuh bangun dalam dosa. Karena mereka gak punya kendali. Karena mereka tidak mengenali kekuatan yang ada padanya, yang diberikan Tuhan untuk melepaskan segala sesuatunya. Guys, gue bilang sama lo ya, lo bisa tipu gue sekarang hari ini. Gini, gue pun bisa tipu Tuhan hari ini. Gue bisa tipu Tuhan hari ini. Menurut lo gue hidupnya kudus, tapi gue kasihan sama lo. Mungkin gue juga bisa nipu Tuhan hari ini. Gak usah bohong teman-teman. Api tuh gak pernah bohong. Lo mungkin bisa tipu gue. Lo mungkin bisa tipu leaders lo. Tapi lo gak pernah bisa nipu Tuhan Yesus. Hari ini gue mau bilang teman-teman, 2025 mungkin kamu banyak nutupin dosa-dosamu. Yang masih kamu lakuin. Di mimbar sih, sampai putus tuh saudara. Lo bisa nutupin itu dari leaders lo. Tapi lo gak pernah bisa nutupin itu dari Tuhan. Gue mau kasih tahu sama lo teman-teman. Di 2026 ini, hidup kita harus berubah. Gue kasih tauin ya, ini tuh bukan tempat di mana lo itu dikenal sama orang, enggak. Ini tuh tempat di mana lo tuh harus kudus hidupnya. Ini tuh mimbar, ini tuh tempat di mana orang berdosa tapi dia udah lepas dari dosanya. So the power of letting go hari ini harus ada dalam hidup kita. Kekuatan melepaskan keterikatan kita. Gue mau di 2026 ini teman-teman, gue berdoa buat lo supaya lo melepaskan semua keterikatan lo di tahun 2025. Itu akan menghambat kita. Gue diingatkan Tuhan bahwa Andreas, come on, lo tuh harus melepaskan semua keterikatan lo. Karena 2026 itu besar. 2026 mungkin dunia bilang hidup makin gak baik aja. Tapi bagi kita 2026 Yesus akan menyertai kita. So lepaskan semuanya. Lepaskan keterikatanmu. Hai teens, yang cowok-cowok, lepaskan keterikatanmu. Gua gak tahu keterikatan lu apa. Yang cewek-cewek, lepaskan keterikatanmu. Jangan kejar cowok di gereja. Kejar Tuhan di gereja. So, listen, the power of letting go artinya bukan menyerah atau melupakan. Melainkan sebuah tindakan penyerahan diri kepada Tuhan. That's the power of letting go. Adalah sebuah tindakan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aku gak bisa lepas dari dosaku Tuhan. Tapi kata Tuhan, come on datang sama gue. Firman Tuhan jelas mencatat. Hai marilah datang kepadaku yang hatinya lesu dan berbeban berat. Kalau hidupmu masih terikat, kamu gak boleh menyerah. Kamu harus bersarah kepada Kristus. Slide selanjutnya.
Gue mau kasih tahu sama lo. Dia bukan Tuhan yang hanya mau menerima yang baiknya dari hidupmu. Dia Tuhan yang mau menerima buruknya dari hidupmu. Selama ini kita selalu berpikir bahwa Tuhan hanya menerima yang baik ya. Come on. Dia menerima yang buruknya juga dari hidupmu. So jangan takut ya. Dia bukan Allah yang menghakimi kok, teman-teman. So hari ini kalau mungkin kamu masih terikat sama dosamu, hari ini kamu harus lepasin. Hari ini kamu harus datang sama Yesus. Listen, kalau di tahun ini kamu masih jatuh dalam dosa dan kamu ingin bebas, kamu ingin punya kekuatan untuk melepaskan, datanglah sama Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Yuk kita baca ya teman-teman. Gue mau hari ini kita sama-sama baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ayat 5-nya mungkin boleh perempuan, kemudian yang genapnya laki-laki. Yuk, 3, 2, 1. Wow. Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Teman-teman, gue mau kasih tahu sama lo bahwa ada satu pribadi. Kita harus belajar dari pribadi ini tentang the power of letting go. Ada satu pribadi yang dia tuh letting go banget. Gue gak tahu apa karena dia bodoh. Gue gak ngerti ya. Apa karena dia reckless banget. Tapi ada satu pribadi yaitu Yesus. Teman-teman, Alkitab jelas mencatat bahwa ini pernyataan yang sangat tegas yang Yesus mau kasih tahu dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab teman-teman versi GNT, aku baca versi GNT bahwa di situ dituliskan the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Alkitab mencatat, baca nomor 5, aku yang baca aja. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Teman-teman, kalau kita gak mengikuti sifat atau sikap Kristus Yesus, kita tuh gak bakal bisa letting go. Percaya deh. Mau seberapapun lu jago ngumpet-ngumpetin dosa lo, keterikatan lo, kalau lo gak pernah punya sikap seperti Yesus, lo gak akan bisa melepaskan. Untuk kita letting go, untuk kita melepaskan segala sesuatunya yang menghambat hidup kamu, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Sikap seperti apa yang dimiliki Kristus? Slide selanjutnya. Yesus memiliki sifat atau sikap dari Allah. Dia itu Allah sendiri teman-teman. So gini teman-teman. Alkitab jelas mengatakan bahwa sifat yang dimiliki Yesus, walaupun dia datang sebagai manusia, dia itu tetap Allah. Gini, dengar baik-baik teman-teman. Tidak ada satupun momen di mana Yesus berhenti menjadi Allah. Bahkan ketika dia hidup sebagai manusia, benar gak? Yang baca Alkitab benar gak? Waktu Yesus hidup jadi manusia, dia juga gak pernah hilang dari identitasnya sebagai Allah. Bahkan ketika hidup sebagai manusia pun Tuhan gak pernah. Identitasnya dia gak pernah hilang sebagai Allah. Dia gak pernah berhenti menjadi Allah. Gini teman-teman, kalau Yesus Tuhan kita yang turun ke dunia, yang turun ke bumi menjadi manusia, tetapi tetap memiliki sifat Allah, harusnya tidak ada satupun yang membuat kita berhenti untuk serupa dan segambar dengan Allah. Benar gak? Kalau Yesus yang jadi manusia, dia ngerasain semuanya. Dia gak pernah kehilangan identitasnya sebagai Allah. Masakan kita sebagai ciptaannya. Yesus bilang kamu diciptakan serupa dan segambar dengan aku, kata Yesus.
Masakan tidak ada, masakan kita tidak bisa menjaga identitas kita kepada Tuhan? Teman-teman, gue bukan bilang manusia yang diciptakan Tuhan adalah sempurna, no. Tapi gue terlalu percaya bahwa setiap kita tuh adalah anak-anak yang bisa mempertahankan identitas kita. Anak-anak yang bisa melepaskan segala sesuatunya, segala keterikatan kita. Kemudian yang Yesus lakukan untuk tetap di standarnya sebagai Tuhan dan juga manusia adalah ia melepaskan segala sesuatunya. Gue mau kasih tanya, yang buat Yesus itu bertahan pada dia 100% Allah dan 100% manusia, itu cuma satu. Karena dia mau melepaskan sesuatu yang dia punya. Teman-teman, Yesus tuh banyak melepaskan sesuatu yang dia punya. Dia lepasin kemuliaannya, bener gak? Dia lepasin kedudukannya. Di sini ada gak yang mau lepasin kedudukannya di kantor? Di kehidupan sekarang ada gak yang berani, gue mau lepasin kedudukan gue deh. Gue mau ikut Tuhan Yesus. Gue mau jadi martir buat Tuhan. Ada gak? Konwel, kalau lu hari ini kalau lu hari ini kasih mandat sama Tuhan di tengah goncangan dunia, Noel, kamu keluarlah dari kantormu. Kemudian layanilah orang-orang sekitar. Tapi Tuhan, uangnya dari mana? Layanilah Noel. Susah gak? Susah ya? Jujur ya, untuk lepasin kedudukan di gereja pun ada beberapa orang yang susah ngelepasin itu. Ada tipikal orang yang, masa gue pemimpin disuruh-suruh? Masa gue pemimpin ditegor-tegor, dikasih kritikan, apaan tuh? Susah. Tapi Yesus melakukannya. Gue mau kasih tahu teman-teman, kalau semuanya udah dikasih sama Yesus, masa kita gak ngasih semuanya buat Yesus? Kalau mungkin gue juga disuruh Tuhan, Andreas, lepaskan semuanya, hartamu, kemudian melayanilah di ujung dunia. Melayanilah di daerah-daerah terhimpit. Mungkin gue gak bisa ngelepasin itu. Bagi orang-orang mungkin yang kenal Andreas, orangnya rohani banget. Tapi kalau Tuhan suruh gue hari ini untuk lepasin semuanya dan gue melayani orang di sana jadi misionaris, belum tentu gue mau. So teman-teman, Yesus udah melepaskan semuanya. Dia melepaskan kemuliaannya, dia melepaskan keagungannya, dia melepaskan semuanya. Demi siapa? Demi kamu. Slide selanjutnya. Inilah yang harus kita miliki. Ingat ya, di ayat 5. Sikap yang harus kita miliki adalah sikap seperti Kristus. Ini yang harus kita miliki. Nature of God tuh adalah letting go of what is precious from himself. In order to hold on to what he loves. Yesus melepaskan yang berharga dari dirinya demi menggenggam yang dicintainya. Kalau buat pacar sih oke, Kak. Kalau buat Kak Andreas Munte, ngapain? Guys, di sini ada yang pernah pacaran. Gue juga pernah gitu. Walaupun hujan badai tetap buat tempah. Tapi kira-kira lu mau gak? Di sini ada gak yang rela mau mati buat pacarnya? Angkat tangannya nih. Yang udah pacaran. Ada gak? Yang rela mati buat pacarnya yang mencuri, yang suka bohongin, yang suka selingkuhin, ada? Oke, gak ada ya. Tapi gue balik lagi. Di sini ada gak yang rela mati buat pacar yang baik banget? Yang benar banget? Enggak juga. Katanya jelas enggak langsung. Gue kasihan sama lo teman-teman. Even itu orang tua lo. Mungkin orang tua lo juga gak akan bisa rela mati buat lo. Tapi Yesus melepaskan yang berharga dari dirinya. Dan demi menggenggam yang dicintainya. Coba, gue minta dong. Yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek. Coba, gue minta lu gandengan tangan. Sorry Kak Paulus, hari ini lu pacaran, gue harus pisahin lu dulu.
Coba deh, gue minta deh yang cewek sama yang cewek, coba genggam tangannya. Yang cewek aja. Coba, gue minta lu genggaman yang kencang. Teman-teman, apa yang lu rasain waktu lu menggenggam dia? Cici. Gak, paling parah Kesya. Apa yang kamu rasain? Tadi ku tanyakan, kata dia, sakit. Oh ya. Coba genggam. Genggamnya dengan ketulusan hati, gak usah kenceng-kenceng. Waktu lu genggam, lu ngerasain sesuatu gak? Salah lagi gue nih. Gak. Waktu lu genggam, rasanya tuh kalau lu jalan berdua ada tukang copet, rasanya tenang gak? Oke, gue ganti sekarang. Kalau sama pacar lu, kira-kira kalau di suatu hari ada orang begal tiba-tiba nyamperin lu, terus cowok lu genggam lu, tetap takut? Oke. Tetap takut kan? Tetap takut kan? So gue mau kasih tauin ini teman-teman. Gak ada satupun yang dapat menggenggam tangan lo selain Yesus. Gini. Gak ada satupun orang yang mampu menjaga hidupmu selain Yesus. Benar gak? Tadi kata dia, tetap takut. Cowoknya aja Kelvin Leo udah berotot aja tetap takut. Terus apa yang buat lu gak takut, Kes? Kalau semisalkan ada begal. Aderai. Iya kan? Even itu lu jalan sama Aderai. Terus tiba-tiba ada yang bawa pistol. Lu jadi takut atau gak takut? Takut tetap. Gue mau kasih tau sama lu, bre. Guys, kalau lu deket sama Tuhan, mungkin lu gak bakal bisa takut dengan hal itu. Gak ada yang bisa mengenggam selain Tuhan. Gak ada yang lebih jago menggenggam tanganmu selain Tuhan. Amin teman-teman semuanya. Amin. Dan teman-teman, gue mau kasih tahu juga, kita belajar ya, the power of letting go tuh dari Yesus. Gue mau kasih tahu juga gini, bahwa bahwa Alkitab mencatat bahkan waktu Yesus diperhadapkan di Mahkamah Agung, Pilatus tahu ya ceritanya Pilatus? Tahu gak? Waktu Yesus dihadapkan di Mahkamah Agung dan pemimpinnya Pilatus sebenarnya tidak memiliki kuasa untuk membunuh Yesus. Benar gak Kak Paulus? Pilatus tuh punya kuasa gak Kak? Untuk membunuh Yesus? Jelas tidak. Bahkan Yesus pun bilang di Alkitab, Pilatus bilang gini teman-teman, aku punya kuasa untuk membebaskan atau menjalankan kamu. Tapi Yesus menjawab dengan sangat jelas kayak gini teman. Engkau tidak punya kuasa atas hidupku. Aku bahkan bisa memanggil berapa ribu malaikatku untuk menyelamatkanku. Itu yang Yesus bilang teman-teman. Artinya apa? Walaupun Yesus melepaskan sesuatu waktu dia menjadi manusia, Yesus tetap memiliki otoritas. Teman-teman, gue berharap bahwa di tahun ini lu tuh jadi orang yang lu bisa melepaskan semuanya. Mungkin lu melepaskan gak cuma dosa lu tapi yang berharga dari hidup lu. Tapi gue mau bilang, apapun yang lu lepaskan, lu tuh harus ada di dalam otoritas. Otoritas lu sebagai anak Tuhan. Dan dengar ini teman-teman, sebenarnya kita diskusi ya teman-teman. Kemarin gue mikir kayak gini. Lebih mudah bagi Allah menciptakan alam semesta yang baru daripada menyelamatkan manusia. Setuju gak? Gue kemarin kepikiran kayak gini deh, gak tau kenapa. Oh iya ya, lebih mudah bagi Tuhan tuh menciptakan kosmos, alam semesta, bintang-bintang di langit. Lebih mudah bagi dia. Tapi lebih susah. Rasanya tuh lebih sulit waktu Tuhan menyelamatkan manusia. Teman-teman, gue kasih tahu sama lo, Allah
hanya membutuhkan 6 hari untuk menciptakan segala sesuatunya. Benar gak? Kemudian di hari ke-7 dia istirahat. Nah, tapi untuk menebus dosa manusia, setelah gue cari-cari teman-teman, Allah itu membutuhkan waktu sekitar 4.000 tahun. Gila ya. Untuk nyelamatin kita aja dia butuh 4.000 tahun. Ini ajak diskusi ya. Ini bukan berdasarkan keyakinan gue belum tentu yakin juga, tapi lu bisa bayangin gak? Kira-kira waktu Bapa memberikan anaknya, kira-kira Bapa mikir gak ya? Kira-kira Bapa 4.000 tahun lama gak? 4.000 tahun lama gak? Bagi kita lama banget ya. Gue yakin kata firman Tuhan, 1 hari di surga adalah 1.000 tahun. Gue yakin ya, menurut gue 4 harinya Tuhan untuk memikirkan bahwa Tuhan harus menurunkan anaknya, gue yakin itu sesuatu yang sulit. Benar gak? Benar gak? Lu kalau mau beli sesuatu pasti mikir-mikir dulu, benar gak? Besok gue gak ada uang lagi nih buat pergi kerja, benar gak? Kalau gue beli iPhone 17 Pro Max terbaru, uang gue ada 10 juta contoh. Terus iPhone 17 Pro Max 9 juta 500. Kira-kira lu mikir gak 2 kali? Buat uang ke kantor gue gimana? Buat gue jajan di sekolah gimana? Bener gak? Coba lu bisa bayangin gak sih? Bener gak sih menurut lu? Ini adalah hal yang sulit karena Yesus butuh 4.000 tahun untuk menyelamatkan hidupmu. Sulit gak? Kira-kira gue waktu bikin firman ini, gue gak bayangin Tuhan kayak gini loh di surga. Gue kapan ya ngasih ya? Masa sih gue harus datang ke dunia ini, gue turunin jabatan gue. Masa sih gue harus, gue gak tahu ya, gue mikir kayak gitu loh. Makanya gini teman-teman. Kenapa kita gak bisa melepaskan segala sesuatunya padahal Tuhan sendiri dalam 4.000 tahun. Mungkin dia mikir, tapi dia bisa melepaskannya untuk kita. Bahkan Alkitab mencatat ya teman-teman, waktu Yesus disalib, bisa gak dia suruh malaikatnya untuk bunuh orang-orang itu? Bisa gak? Bisa. Karena dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Tapi coba pikir-pikir, apa yang membuat Yesus tidak jadi untuk berbuat sebegitu? Karena satu, karena dia mau menyelamatkan hidup kita. Teman-teman, gue mau hari ini kita melepaskan yang berharga dari hidup kita dan kembali menggenggam tangan Tuhan. Amin teman-teman semuanya. So, izinkan aku bilang kayak gini teman-teman. Waktuku tinggal sebentar. Berhentilah berpegang pada hal-hal yang menghambatmu. Ya teens ya. Berhentilah mengharapkan cowok atau cewek yang tidak mengharapkanmu. Ya, berhentilah berpegang pada hal-hal yang menghambatmu. Berhentilah menyimpan dendam dalam hatimu. Guys, gue kasih tauin, dendam yang lu pegang dalam hatimu itu akan jadi sampah. Berhentilah mendendam. Berhentilah memikirkan temanmu yang menyakitimu. Stop. Itu bikin hidupmu sakit, teman-teman. Berhentilah sebal dengan sahabat yang tidak menghargaimu. Stop, teman-teman. Berhentilah menyimpan amarah kepada orang tuamu yang suka membandingkan kamu. Ya, teman-teman. Sudah saja kita berkata, Tuhan, aku mau letting go. Tuhan, aku mau let go and let God. Berhenti teman-teman. So, firman yang sama hari ini untukmu dan untukku. Amin teman-teman semuanya. Lalu mungkin ada yang tanya, Kak, bagaimana kalau banyak ketidakadilan dalam hidupku, Kak? Banyak ketidakadilan yang dilakukan kepada hidupku, Kak. Teman-temanku ngebully aku. Bagaimana jika sampai sekarang ku masih diperlakukan seperti itu, Kak? Gue mau bilang sih teman-teman, lo harus let go dan let God. Kita gak bisa melepaskan
keterikatan kita tanpa Tuhan. Teman-teman, kalau kamu mau lepas dari keterikatanmu, kamu harus bareng sama Tuhan. Bukan bareng sama pastor, no. Good, bareng sama pemimpin good. Kalau aku mau lepas dari sini, yes, bisa. Tapi yang lebih penting adalah kalau kamu mau lepas dari keterikatanmu, kamu harus bareng sama Tuhan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Letting go is not weakness, even God did it. Apa sebenarnya arti dari letting go? Gue mau kasih tanya sama lo teman-teman. Melepaskan bukanlah kelemahan. Ya. So, mau lo dibilang banci sama teman-teman lo, melepaskan bukan suatu kelemahan. Lo mau dibilang sok kudus sama teman-teman lo, melepaskan bukan suatu kelemahan. Bahkan Tuhan pun melakukannya. Mungkin arti melepaskan itu terdengar pasif ya teman-teman. Tetapi di tangan Tuhan melepaskan itu bukanlah kelemahan, melainkan penyembahan. Letting go it a worship. It's a worship. Waktu kamu melepaskan dosamu, waktu kamu melepaskan yang berharga dari hidupmu, itu adalah sebuah penyembahan. Penyembahan itu bukan cuma di kita di gereja. No. Waktu lu melepaskan semua keterikatan lu, itu lu penyembahan. Itu tuh penyembahan. Itu tuh penyembahan yang berarti dari hidupmu. So, melepaskan bukanlah kelemahan, itu adalah sebuah kepercayaan yang tak terlihat. Gue pernah dengar satu cerita dari satu pemimpin namanya Kak Arta. Waktu itu dia punya uang cuma 20.000. Dia makan di warteg. Dia cerita, ini lucu banget. Dia makan di warteg. Kemudian dia tahu nih karena dia sering makan di warteg itu. Dia makan tuh bisa ngabisin 12.000. Sisa adalah 8.000. Dengan pedenya, waktu itu ada seorang bapak-bapak datang. Minta-minta. Terus Kak Arta tuh dia bilang, gak tahu kenapa antara gue bodoh atau gimana, gue disuruh Tuhan buat ngasih dia makan. Akhirnya dia bilang, Bu, bungkusin dong. Dengan mulut yang tiba-tiba ngomong, Bu, bungkusin dong buat bapak itu. Akhirnya dibungkusin. Lo tahu, setelah bapak-bapak itu dapat makan, bapak-bapak itu udah beres, pulang. Tahu teman-teman, setelah pulang, Karta baru sadar, ya ampun Tuhan, uang gue tinggal 20.000. Waktu dia mau habisin makanannya, dia cerita sama gue, hatinya tuh deg-degan banget teman-teman. Karena dia sisa 20.000, gimana caranya gue buat bayar? Tahu gak teman-teman? Waktu dia bayar, Bu, berapa semuanya? Dengan hatinya yang deg-degan, ini kata Karta. Dia kasih uangnya. Tahu apa yang terjadi? Ibu-ibunya bilang, gak usah bayar Mbak, sudah ada yang membayarkan. Wah gila. Melepaskan bukan sebuah kelemahan. Teman-teman, jangan takut melepaskan apapun. Melepaskan cowok lo yang toksik, itu bukan sebuah kelemahan. Melepaskan yang berharga dari hidupmu untuk kamu mengikut Yesus dan kamu dibilang bodoh sama orang lain, itu bukan sebuah kelemahan. Bahkan Tuhan udah melakukan itu buat kamu. Dia lepasin semuanya. Dia lepasin kedudukannya. Gue yakin ya kalau gue jadi bos, terus kemudian gue bangkrut dan gue ditertawakan sama orang-orang, gue gak bisa melepaskan itu. Mungkin gue gak bisa tahan dengan hal itu. Tapi ada satu pribadi, dia melepaskan semua kedudukannya cuma demi hidup kita. Teman-teman, hari ini jangan takut kalau kamu mau melepaskan. Ya teman-teman, so slide selanjutnya, slide terakhir gue. If God was willing to release His beloved Son into the hands of sinners, what are you still clinging to that you can release into His hand? Gue mau bilang, jika Tuhan rela menyelamatkan putra kesayangannya
ke tangan orang berdosa. Kita ya. Lalu apa yang masih kamu pegang sehingga kamu tidak bisa menyerahkan ke tangannya? Waktu gue bikin ini gue nangis. Gue nangis. Kalau dia udah serahin semuanya. Anaknya dia serahin kepada kita pendosa. Apa yang membuat kamu tuh tetap teguh? Tidak bisa menyerahkan, melepaskan semuanya ke dalam tangannya. Apa? Apa? Teman-teman, kalau tahun ini kita mau melihat perkara-perkara yang ajaib dan besar, kita harus melepaskan semuanya. Keterikatanmu hari ini, gue gak tahu ya keterikatan lu apa. Tapi gue kasih tauin sama lu ya teman-teman, pemain musik boleh maju. Gue kasih tauin sama lu teman-teman bahwa lu gak bisa tipu Tuhan. Teens, denger ya, Dek. Teens, lu tuh gak bisa tipu Tuhan. Mungkin hidup lu fine-fine aja, pelayanan lu oke banget. Tapi ada Tuhan yang gak bisa lu tipu. Dan di atas sana, dia mengharapkan lu untuk berubah hidupnya. Dia mengharapkan lu, bahkan dia lebih merasa terhormat kalau menggenggam tanganmu. Dibanding kedudukannya. Gue kasih tau ini teman-teman. Gak ada yang lebih cinta kepada hidupmu selain Yesus. So hari ini teens, mungkin kamu dipercayakan banyak. Tapi jangan sampai hidupmu menipu Tuhan. Gue mau bilang ini. Jangan sampai kamu melayani luar biasa. Tapi Alkitabmu berdebu di rumahmu. Gue mau bilang ini teman-teman. Jangan sampai lu memuaskan teman-teman lu. Menyenangkan teman-teman lu di luar sana. Tapi Tuhan Yesus gak pernah lu senangin dalam hidup lu. So what are you still clinging? Apa yang buat kamu tuh selalu memegang teguh? Kamu gak bisa ngelepasin itu. Padahal Yesus udah kasih hidupnya kepada kita yang pendosa. Oh ya Rabbi. Gue tutup. Ada cerita singkat dari seorang hamba perempuan Israel. Namanya tidak disebutkan teman-teman. Dia ini seorang budak. Seorang tawanan. The slave of Naaman. Nanti kalian baca teman-teman. Ini seru banget. Gue waktu baca di rumah nih. Ini perempuan ini benar-benar gila. Kenapa gue bilang gila? Karena dia yang miskin. Dia gak punya apa-apa. Tapi dia berani ngomong sama tuannya. Namanya Naaman. Perempuan ini gak pernah disebutkan namanya. No. Dia gak pernah ngerasa bahwa Tuhan tuh harus nyebutin nama gue di Alkitab. Enggak. Tapi perempuan ini yang gak punya apa-apa, dia berani ngomong kepada Naaman yang waktu itu sakit kusta. Lu baca deh, seru banget. Waktu gue baca ini gue nangis di hadapan Tuhan. Selama ini Tuhan gak ngasih keterbatasan dalam hidupku aja, aku masih introvert. Tapi the slave of Naaman, wanita budak ini, dia berikan, dia lepaskan egonya. Dia lepaskan segala sesuatunya. Mungkin bagi dia gak layak untuk ngomong sama Naaman. Siapa gua? Tapi waktu itu firman Tuhan jelas mencatat. Budak perempuan itu, dia datang ke Naaman. Dia melepaskan egonya demi ketaatan yang dari Kristus. Dia lepaskan, dia datang ke Naaman dan dia bilang, Tuhan, sekiranya kalau kamu mau sembuh, Allahku berkata kepadaku bahwa kamu harus datang kepada Elisa. Lu bisa bayangin, gue yang berdosa tiba-tiba datang ke Koabi. Gue bilang, Koabi kalau lu mau sembuh, lu harus datang ke tempat. Bagi gue gak layak ngomong sama Koabi. Bener gak? Ini nama Naaman tuh panglima tertinggi pada zaman itu. Lu baca deh. Bahkan the power of letting go ini gak terjadi cuman pada budak perempuan itu. Tapi ini terjadi kepada Naaman juga.
Coba lo kalau lo jadi Naaman. Tiba-tiba ada seorang budak perempuan yang tidak terlihat, yang miskin. Kemudian ngomong sama lo kalau mau sembuh lo datang ke Elisa. Siapa lo? Gue yakin di benak Naaman waktu itu adalah siapa lo? Tapi he letting go. Dia lepaskan kedudukannya. Dan percaya sama perempuan itu. Teman-teman, gue mau bilang 2026. Kalau lo gak melepaskan semuanya. Kalau lo gak hidup sama seperti the slave of Naaman. Dan Naaman itu. Lo gak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tahu gak apa yang terjadi sama Naaman? Naaman diproses sama Tuhan. Dia datang ke tempat Elisa. Dan dia ketemu sama Elisa. Elisa nyuruh. Dikira Elisa langsung numpang tangan sama dia. Tapi apa yang dilakukan Elisa? Dia bilang, kamu pergi ke sungai Yordan. Kamu celupkan badanmu. Dan kamu akan sembuh. Tahu gak? Firman Tuhan mencatat Naaman kesel. Masa gue seorang panglima disuruh mandi ke sungai yang gak lebih bagus daripada sungai di tempat gue? Lo tau gak? Waktu Naaman melepaskan, dia juga diproses sama Tuhan. Melepaskan tuh gak enak. Melepaskan tuh harus melewati proses. Tahu gak? Waktu itu ada pelayannya dan dia bilang, Naaman, masakan kamu tidak percaya? Kamu nyemplung aja. Teman-teman, gue mau bilang sama lo, untuk lo letting go, lo butuh teman-teman yang mendukung hidup lo. Lo butuh Tuhan dan lo butuh teman-teman di sekitar lo yang bilang, Naaman, lo cemplung aja badan lo pasti akan sembuh. Wow, gue yakin ya, yang suruh Naaman juga gue yakin belum tentu percaya sama Tuhan. Tapi Naaman melepaskan semuanya. Dan dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Lo tahu waktu Naaman nyemplung, Alkitab mencatat kustanya disembuhkan sama Tuhan. Gue mau bilang cerita-cerita di Alkitab tuh luar biasa. Tahun 2026 lo harus sering baca Alkitab. Supaya lo mengerti apa yang mau Tuhan bicarakan sama hidupmu. Gue mau bilang yang baca novel, yang sering nonton film drakor, gue mau bilang hari ini lo harus ganti itu semua, lo baca firman Tuhan. Ada sesuatu pesan yang Tuhan mau kita sama-sama ngerti. Bohong kita teman-teman kalau kita bilang mencintai Tuhan, kita gak pernah bangun hubungan sama dia. Semoga hari ini teman-teman, kamu datang sama Yesus, kamu bilang, Tuhan aku mau melepaskan. Aku mau melepaskan pornografiku. Aku mau melepaskan rokokku. Aku mau melepaskan film-film yang tidak membuatku hidup. Mau gak hari ini? Kalau mau bangkit berdiri teman. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ku berikan hatiku seluruhnya untukmu. Pakailah hidupku untuk kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seturut maumu. Katakan, ku lepaskan hidupku kepada panggilan. Katakan, ku berikan hatiku seluruhnya untuk. Pakailah hidupku untuk kerajaanmu. Jadilah seturut maumu. Ku lepaskan hidupku kepada panggilan. Ku berikan. Katakan ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Pakailah
lepaskan. Sekali lagi katakan, ku berikan. Kan hatiku seluruhnya. Pakailah hidupku. Kerajaanmu jadilah kehendakmu seturut maumu. Ku lepaskan. Kepada panggilanmu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. God's DNA Bekasi Tuhan. Kami tahu Tuhan, sepenuhnya hidup kami Tuhan hanya milik-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau lepaskan semuanya Tuhan. Kami mau lepaskan dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau lepaskan segala keterikatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau ikut Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang punya standar dengan kerajaan-Mu Tuhan. Kami gak cuma mau melepaskan dosa kami Tuhan. Kami gak cuma mau Tuhan melepaskan keterikatan kami Tuhan. Tapi kami juga Tuhan mau melepaskan sesuatu yang kami anggap berharga Tuhan. Dan berjalan untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biar firman hari ini Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh mengingatkan kami Tuhan. Untuk di 2026 ini Tuhan, kami mau terus letting go Tuhan. Kami mau let go and let God. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tahun 2026 ini Tuhan, mungkin kata dunia, tahun kekalahan bagi kami Tuhan. Mungkin kata dunia tahun ini Tuhan, tahun yang tidak baik-baik aja. Tapi bagi kami Tuhan yang berjalan dengan Engkau Tuhan, tahun ini kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Teman-teman, angkat tanganmu. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita akan pulang. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terima berkat, berkat yang dari Tuhan. Bukan berkat yang dari manusia. Kasih dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuannya yang manis, dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Pulanglah teman-teman, hidupmu tidak akan sama lagi. Apapun yang kamu kerjakan diperbuat berhasil oleh Tuhan. Pulanglah teman-teman, bahkan apapun yang kamu kerjakan, langit pun tidak akan jadi batas untuk kamu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Percayalah sama Tuhan, tahun 2026 ini akan menjadi tahun di mana kamu akan berguna bagi banyak orang. Tahun di mana kamu akan melihat bangsa-bangsa, keluargamu, sekolahmu, kampusmu, lingkungan pekerjaanmu akan terberkati oleh karena hidupmu di dalam Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday guys. Salam kanan kirinya. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Yang cowok boleh peluk yang cowok. Yang cewek peluk yang cewek. Throwing stones till somebody's dead, but I wonder what we do if we knew. Something shifted in the air, we all felt it together everywhere. So many years we just sat back and stared, but I wonder what we do if we knew Jesus is coming back.